Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Bapak Koordinator Komunitas Belajar SMP 5 Kepahyang, Bapak Dedi Haryanto selaku penanggung jawab ya, Bapak Dedi Haryanto SPD MPD. Yang kami hormati pengurus Komunitas Belajar SMP 5 Kepahyang serta seluruh anggota Komunitas Belajar SMP 5 Kepahyang yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan beberapa waktu lalu, siang ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan berbagi praktik baik ya, belajar bersama, sharing, diskusi untuk perbaikan hasil belajar siswa SMP 5 Kepahyang dan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kami sampaikan di WA Group beberapa waktu lalu bahwa ini adalah kegiatan perdana kita dalam mengaktifkan komunitas belajar SMP 5 Kepahyang, dan hari ini insya Allah nanti akan diisi dengan materi pengembangan media pembelajaran berbasis TIK oleh Ibu Deni Mayangsari, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Jadi kita manfaatkan kegiatan siang hari ini sebaik-baiknya sebagai wadah kita saling berbagi ya, saling belajar, bukan untuk menjudge atau menilai satu sama lain, tetapi apa yang kita lakukan siang hari ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita guna meningkatkan juga hasil belajar siswa. Bapak Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Kobel SMP Negeri 5 Kepahyang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 5 Kepahyang yang berbahagia. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Wakil Ketua Kobel kita, Ibu SMP Negeri 5 Kepahyang. Ini merupakan suatu momen yang sangat berharga sekali karena sekolah lain banyak yang belum bisa untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Karena untuk mengikuti kegiatan ini tentu ada proses yang harus kita lalui. Salah satunya kita sudah mendaftar di BPM komunitas kita SMP Negeri 5 Kepahyang. Kemudian juga untuk melaksanakan webinar ini harus menyelesaikan modul dan juga harus memilih. Belum bisa, tapi sekolah-sekolah lain banyak yang belum bisa buat webinar karena belum menyelesaikan modul. Jadi Bapak sangat berharap kepada kita semuanya untuk lebih aktif lagi, Bapak Ibu dan Guru, buka PMM, mengerjakan modul sampai ke aksi nyata ya. Jadi dengan demikian kita bisa lebih aktif lagi di kegiatan PMM ini. Ya Pak, tetapi baru beberapa saja yang mulai aktif mengadakan kegiatan. Nah, kita ini adalah langkah pertama yang luar biasa yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kami kirimkan kepada ke grup yang kabupaten sehingga bisa mendapatkan banyak masukan-masukan baik dari penggerak komunitas Kabupaten Kepahyang maupun dari pihak terkait, dalam hal ini Dinas Dikbud, sehingga nanti kegiatan kita yang selanjutnya harapannya lebih baik daripada hari ini. Kenapa kita harus lebih berbangga lagi? Karena apa? Kita tidak perlu mengundang narasumber dari luar. Saya yakin teman-teman yang ada di ruangan ini adalah orang-orang hebat yang memang cakap bisa berbagi di antara kita semua. Jadi sekali lagi, kegiatan Kombel ini di dalam komunitas belajar ini kita jadikan wadah sebagai kita untuk saling belajar,
saling menginspirasi, bukan saling menjudge satu sama lain. Kita beruntung ada Bu Dini yang kebetulan kemarin menjadi salah satu peserta dalam kegiatan pengembangan media pembelajaran adaptif di Hotel Mercure, dan itu tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan. Nah, jadi dengan adanya Bu Dini, kita tidak perlu susah payah mengundang narasumber berbagi praktik baik yang sudah mendapat lisensi dari BGP misalnya, tidak perlu. Oleh karena itu, mari teman-teman semua kita semangat mengikuti kegiatan ini, kita dengarkan dengan seksama, kemudian nanti kalau ada sesi tanya jawab, diskusi, manfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk kita sama-sama belajar, khususnya dari Bu Deni Mayangsari. Kita sambut Bapak Ibu narasumber kita pada siang hari ini, Bu Deni Mayangsari. Kepada Bu Deni Mayangsari SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya di sini berbagi ilmu yang saya dapatkan di pelatihan kemarin di November 2023 kemarin mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. CapCut. Kemudian yang kedua itu Canva. Yang ketiga itu GWE atau Google Workspace Education. Untuk speaking kita, Let's do a rock and roll movement. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli. Aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli. Aram sam sam, arastic, arastic, guli 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 guli. Aram sam sam, arastic, arastic, guli 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 guli. Aram sam sam. Now please, let's do it faster. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli. Aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli. Aram sam sam, arastic, arastic, guli 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 guli. Aram sam sam, arastic, arastic, guli 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 guli. Aram sam sam. video. Video itu kan itu merupakan media audiovisual yang menampilkan gerak. Ya. Video pembelajaran itu media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan, berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Menggunakan video pembelajaran. Di sana menyajikan pesan dan informasi secara serempak kepada seluruh siswa. Kemudian merangsang partisipasi aktif siswa, kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan dapat menyampaikan informasi abstrak yang sulit jika menggunakan media lain. Sekarang ada pertanyaan semua. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu ini membuat video? Pernah ya? Pasti pernah semua bikin video itu. Ya. Kemudian aplikasi apa yang digunakan untuk membuat video? CapCut. Kira-kira yang sering membuat video itu aplikasi apa yang digunakan? Apa? Membuat video. Kita ngeditin itu biasanya sesuatu yang itu sering lupa. Karena sudah di konsep sudah jauh, pas begitu sudah dari Kalau boleh ini Bu Dini, kalau video pembelajaran dengan video biasa, editing saya kan pernah buat video pembelajaran itu agak susah, kita harus menyesuaikan dengan materi kita, itu susah. Analisis dulu, kemudian perancangan, kemudian produksi, dan kemudian pemanfaatan. Yang dianalisis ini apa? Apa yang dianalisis? Nah, di situ tentukan latar belakang atau tujuan. Dibuatnya sebuah video. Bisa dari masalah yang dihadapi siswa terhadap materi tertentu atau kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Lagi kalau misalkan kita pandemi kemarin kan. Kemudian tentukan KI, KD, indikator pencapaian kompetensi dan indikator matematika yang misalkan ya. Saya di situ menemukan bahwa siswa kesulitan dalam membedakan cara menemukan EPB. EPB itu kan faktor persekutuan terbesar dan KPK faktor persekutuan terkecil. Nah, dari dua
dari 2 buah bilangan. Selain itu siswa juga tidak mengetahui manfaat FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fakta di atas dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk kita membuat suatu media pembelajaran. Mau bikin videonya itu tentang apa? Format video pembelajarannya. Kalau di situ ada contoh X-Science, kemudian matematika mantul, misalkan seperti itu kan, gemar matematika, atau ada lagi tuh. Misalkan kalau untuk itu talk show, kemudian drama, bisa digunakan kan seperti bahasa Indonesia, seperti drama, kemudian kuis atau game show, tutorial prosedur atau percobaan, kemudian kalau tutorial percobaan misalnya IPA gitu ya, uraian materi dulu atau materinya, materi yang akan kita pilih itu nanti apa, kemudian naskah yang baik itu adalah naskah yang dapat menyederhanakan konten dan mudah dipahami. Itu ada sinopsis, kemudian treatment dan naskah. Jadi baca di situ sinopsisnya apa? Sinopsisnya misalkan deskripsi singkat tentang materi yang akan kita sampaikan tadi. Kemudian penjabaran. Penjabarannya apa? Materi kita tadi ya. Iya. Tanya berisi urutan adegan yang memuat dialog. Produksi itu yaitu struktur naskah video. Jadi di dalam naskah video itu nanti ada salam pembukanya atau pengenalan masalahnya. Kemudian materi inti. Kemudian lagi materi itu penutup atau kesimpulannya, penyelesaian masalahnya. Kemudian, nah di sini kan karena kita mau membuat video pembelajaran, biasa kita menggunakan suara. Ada yang menggunakan suara kita sendiri atau biasa suara kita sendiri ya. Nah gimana caranya? Boleh kita menggunakan smartphone merekamnya. Kita gunakan smartphone yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Kemarin kami belajar tentang CapCut. Nah, CapCut ini sebenarnya di HP juga ada. Nah, kalau mau gunakan di laptop juga bisa, tapi tergantung laptopnya mendukung atau tidak. Kalau yang itu kemarin, kalau yang saya kemarin karena tidak mendukung, jadi saya menggunakan laptop itu handphone ya. Aplikasi CapCut itu lalu sign in. Kalau kita sudah daftar sign in ya. Kemudian klik icon plus. Nah, kalau nggak mau hilang itu kalau ini dari telepon, kalau misalkan coba kita dengarkan kamu. Jangan daripada narasi. Iya. Selamat datang di video pembelajaran tentang benda-benda berbentuk tabung. Selamat datang di video pembelajaran. Adek lah, kau pikir tutup. Iya. Dimainkan ikonya tuh, ayo. Pembelajaran. Di sini kemarin kami belajar tentang poster, komik, dan infografi. Bisa dokumen, bisa presentasi, bisa video. Nah, kalau mau bikin poster nanti pilih di sini juga boleh. Ya, presentasi. Presentasi itu nanti bisa berbentuk ini ya, jadi PPT ya. Pilih saja nanti di desain ya. Desain ini nanti pilih mau yang mana terserah di sini. Bukan merdeka betul. Bisa karena memang dia dibuat khusus untuk video, jadi lebih apa istilahnya, lebih kompatibel atau lebih enak ngeditnya kalau di video maker. Tapi kalau Canva ini kan lebih komprehensif, bisa video, bisa presentasi dan seluruhnya. Terus satu lagi, kalau boleh saran, masuknya jangan di canva.com tapi di Canva for Edu, karena nanti akan ada pilihan untuk guru, untuk siswa dan lain sebagainya.
belajar ID juga. Iya. Belajar ID. Kita gunakan juga belajar ID kita juga. Ini kan sebenarnya Google seperti Google Form. Nah, Google Form itu masuk juga dalam Google GWE. Iya, Google Form, kemudian Google Doc. Google Doc ini sama saja yang kita bikin dokumennya. Google Site. Nah, Google Site ini bikin situs pelajaran. Kalau saya pelajaran matematika, misalkan Ibu Rahma pelajaran agama seperti itu ya. Nanti apakah judulnya misalkan Ibu Rahma bikin apa yang menarik itu judulnya apa gitu. Dari kita di website ini. Langsung di sininya ada langsung lengkap. Iya, mau dihapus di sini. Langsung mau apa? Ada jam Iya. Ya semua sih.